Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Jumat 8 Juli 2022. Seperti biasa, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari penutupan perdagangan ISG kemarin. Untuk penutupan harga ISG kemarin, ISG itu ditutup menguat 0,09% di area levelnya di 6.652. Selain itu, bursa Asia juga kompak ditutup menguat dengan penguatan tertinggi ini terdapat di indeks Nikkei yang menguat 1,47%, lalu diikuti dengan indeks STI yang menguat 0,83% dan Hang Seng menguat 0,26%. Untuk di bursa Eropa juga ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi terdapat di indeks DAX yang menguat 1,97%, lalu diikuti dengan indeks FTSI yang menguat 1,14%. Untuk di bursa Amerika juga kompak ditutup menguat dengan penguatan tertinggi ini terdapat di indeks Nasdaq yang menguat hingga mencapai 2,28%, lalu S&P 500 menguat 1,50% dan Dow Jones menguat 1,12%. Untuk komoditas lainnya, bahwa kita lihat bahwa komoditas pada perdagangan kemarin ini cenderung ditutup variatif ya. Untuk minyak komoditas minyak mentah ini kompak melemah. Untuk kompak melemah diantaranya adalah minyak jenis WTI yang melemah 0,12% dan minyak jenis Brent juga mengalami pelemahan 0,12%. Untuk nikel juga mengalami pelemahan, ya ini sebesar 0,91%. Lalu di komoditas batubara ini mencatatkan penguatan, ya ini sebesar 2,58% di area level 410 US dollar per metrik tonnya. Lalu untuk komoditas copper atau tembaga sendiri itu mengalami penguatan, yakni 4,2%. Lalu komoditas timah yang ini menguat 5,15%. Untuk komoditas minyak CPO atau sawit ini juga kembali menguat, ya ini sebesar 1,95%. Oke, selanjutnya untuk perdagangan hari ini kami memperkirakan bahwa ISG pada hari ini cenderung mengalami penguatan dengan titik support dan resisten ini berada di level 6.580 hingga di level 6.770. Untuk berita globalnya, kita lihat pada perdagangan Wall Street semalam bahwa indeks S&P 500 ini mencatatkan kenaikan ya tertinggi selama 4 hari berturut-turut. Hal ini didorong dari saham-saham yang cenderung mengalami penguatan sehingga indeks S&P 500 itu menguat kembali. Lalu imbal hasil obligasi mereka selama 10 tahun ini kembali naik, ya ini sebesar 9 basis poin menjadi sekitar 3,0%. Lalu sentimen lainnya, ya ini komentar dari beberapa pejabat besar dari The Fed yang kembali hawkish, yang dikarenakan adanya kenaikan suku bunga AS setelah bulan Juli lalu. Selain itu, sentimen selanjutnya ya ini adalah investor masih menantikan data tenaga kerja yang masih menjadi salah satu indikator pentingnya dalam kesehatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga investor masih cenderung menunggu rilisnya data dari tenaga kerjaan tersebut dari Amerika Serikat. Lalu dari petinjauan non-farm payrolls pada bulan Juni ini mendata sekitar
mengalami kenaikan, ya ini sebesar 268.000 ya, yang diharapkan bisa kembali naik lagi sebesar 390.000. Terus tingkat pengangguran Amerika Serikat mencatatkan sebesar 3,6%, dan penghasilan per jam rata-rata mereka ya ini kembali naik, ya ini 0,3% secara month on month, dan secara year on year-nya ini naik 5%. Untuk data klaim pengangguran pada awal Juli, yaitu tepat tanggal 2 Juli ini mencatatkan total sebesar 235.000 atau meningkat, ya ini sebesar 4.000 dari pembacaan minggu sebelumnya yang sebesar 231.000. Selain itu, kita lihat untuk komoditas minyak, ya ini komoditas minyak yang saya sebutkan tadi, masih investor masih fokus dalam pasokan yang kembali ketat lah, sehingga minyak cenderung kembali mengalami penurunan kembali. Oke. Selanjutnya untuk berita korporasi, ya ini ada GIA atau PT Garuda Indonesia yang mencatatkan kerugiannya sebesar 62,55 triliun rupiah di tahun 2021. Lalu ada saham ASA atau PT Adisarna Armada yang telah mengalokasikan belanja modalnya atau capex-nya hingga mencapai 1,5 triliun rupiah di tahun 2022. Untuk saham keras atau saham keras yang ini akan memperkirakan perseroan akan memperkirakan membukukan laba bersih hingga 941 miliar rupiah di semester 1 2022. Untuk stock watch kita pada hari ini, kita ada saham MAPI yang di mana dalam jangka pendek maupun menengahnya, MAPI masih bisa cenderung mengalami penguatan kembali ya, dengan area resisten ini bisa mencapai di level 960 hingga mencapai di level 980. Untuk area entry price-nya, Bapak Ibu bisa entry price di level 920. Dan untuk area stop loss-nya, ya ini bisa berada di level 880. Selanjutnya, ada saham Covin yang pada hari ini kami memperkirakan saham ini akan cenderung mengalami penguatan dengan area target price kami yang kami perkirakan ini bisa berada di level 282 hingga mencapai di level 290. Untuk area entry price-nya ini bisa berada di level 268. Dan untuk area stop loss-nya tetap diperhatikan, ini untuk area stop loss-nya kami berikan di level 254. Oke, untuk selanjutnya ada saham Enak. Untuk saham Enak, kami juga memperkirakan bahwa Enak sendiri, saham Enak ini dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya masih cenderung bullish ya untuk pergerakannya. Dan untuk area entry price-nya, Bapak Ibu bisa entry price di level area 1555 hingga di level 1560. Dan untuk area target price kami perkirakan ini untuk target price pertama, ya ini kami berikan bisa berada di level 1605 ya. Jika tembus sampai 1605, kemungkinan bisa menjual penguatan hingga mencapai di level target price kami kedua, ya ini bisa mencapai di level 1640. Dan untuk area stop loss-nya tetap kami berikan jika dia tidak dapat mampu menguat, maka untuk area stop loss-nya tetap perhatikan berada di level 1505.
Oke, untuk selanjutnya kita ada kelas edukasi. Ya, ini pertama kita ada kelas edukasi dengan tema tetap tenang berinvestasi di reksadana. Acaranya diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Acara ini bersifat gratis. Lalu yang kedua itu ada webinar mengenai cara penggunaan fitur Smart Safe. Di acara diselenggarakan pada hari Kamis pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 12 siang hingga 1 siang. Untuk dua acara webinar ini bersifat gratis ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa langsung join via Zoom dengan bit.ly/edu-psi 0702. Nah, untuk pendaftarannya juga wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Oke, untuk sesi pertama kita selesai, mungkin langsung ke sesi selanjutnya, ya ini sesi Q&A ya. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan klik di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai saham-saham teman-teman yang mau ditanyakan ya. Ini kita akan beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu bisa komen di kolom Q&A ya untuk pertanyaan-pertanyaan saham-saham yang akan mau dibahas. Kita kembali lagi di 1 hingga 3 menit mendatang.
Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ini ada saham Medco dan Buka ya. Untuk saham Medco, pada perdagangan kemarin ya, kita lihat bahwa penutupan perdagangan kemarin, Medco ini ditutup menguat 1,72% dari area level di 570. Untuk saham Medco, pada hari ini kita lihat ya, kalau ia dapat menguji MA 90-nya, yang ini terdekat, kemungkinan bisa menguat kembali dengan titik area resistennya. Jika ia berhasil menguat, maka titik resistennya kemungkinan bisa berada di level 590 ya untuk pergerakannya. Namun kalau ia tidak, Medco tidak dapat menunjukkan penguatan, kemungkinan bisa koreksi terlebih dahulu ya, dengan area support terdekatnya ini berada di level 550 hingga mencapai di level support keduanya berada di level 530. Selanjutnya ada saham Buka. Untuk saham Buka, untuk saham Buka kita lihat bahwa kalau saham Buka ini, kalau kita lihat secara jangka menengahnya ya, bahwa saham Buka ini masih berada di area downtrend ya, sejak awal dia IPO juga, malah kalau kita tarik ke belakang, masih awal IPO hingga saat ini, saham Buka terus mengalami penurunan ya. Dan kalau kita perhatikan juga secara indikator, baik itu secara indikator stokastik maupun MACD-nya, pergerakan dia ini masih berada di area penurunan ya. Jadi kemungkinan untuk saham Buka pada hari ini cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dengan titik area supportnya ini yang terdekat, yaitu berada di level 240 ya pergerakannya untuk titik supportnya, hingga mencapai titik support keduanya ini berada di level 230. Namun kalau misalkan dia dibuka menguat, maka kemungkinan menguji penguatannya ini dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 265. Oke, selanjutnya ada saham ICBP. Untuk saham ICBP, kita lihat bahwa pergerakan ICBP pada perdagangan kemarin ya, dia ditutup menguat 0,26%, ditutup di area level 9.475. Hal ini juga ditopang dengan volumenya yang juga menguat ya. Dan kalau pada hari ini kita perhatikan bahwa ICBP ini masih bisa melanjutkan penguatan kembali. Hal ini kita lihat ya, dari indikatornya stokastik bahwa dia sudah membentuk golden cross ya, dan begitu juga sekarang indikator MACD-nya yang masih berada area positif. Jadi untuk ICBP sih kami perkirakan masih cenderung menguat dengan titik area resisten terdekat terlebih dahulu, ya ini berada di level 9.620 ya pergerakannya. Jika ia dapat menembus level 9.620, kemungkinan bisa menguat kembali ya hingga mencapai di level resisten kembali, resisten keduanya. Ya ini berada di level 9.700 ya pergerakannya untuk ICBP. Namun kalau ia tidak dapat menguat, mungkin titik koreksinya atau titik supportnya tetap kami berikan, ini berada di level 9.350. Oke, selanjutnya saham berikutnya ada saham TOWR. Untuk saham TOWR, kita lihat bahwa TOWR kemarin dia kita lihat bahwa TOWR kemarin dia ditutup menguat 0,44%,
ya di titik level 1135 ya. Jadi untuk TOR pada hari ini, memang kalau kita lihat pergerakan TOR selama beberapa minggu lalu, TOR cenderung mengalami penguatan ya. Dan kalau misalkan pada hari ini bisa melanjutkan penguatan kembali, kemungkinan penguatan tersebut berada di titik resisten terdekatnya, ya ini berada di level 1150 ya untuk titik resistennya. Namun kalau ia tidak dapat kembali melanjutkan penguatan, titik supportnya tetap kami berikan berada di level 1115 ya untuk pergerakannya. Jadi untuk TOR sendiri tetap perhatikan terlebih dahulu ya, karena memang kalau kita lihat pergerakan TOR selama berminggu-minggu ini terus mengalami penguatan. Takutnya pada hari ini ia koreksi terlebih dahulu, maka perhatikan pergerakan pada TOR sendiri. Oke, selanjutnya ada saham Seger ya, SGER. Untuk SGER, kita lihat bahwa pergerakan SGER ini setelah kemarin dia ditutup menguat hingga 7,67%, dan memang kalau secara indikator sih pergerakannya sudah cukup bagus ya. Sudah membentuk area golden cross, namun cara MACD-nya atau histogramnya masih berada di area negatif. Jadi untuk SGER sendiri kami perkirakan pada hari ini ya SGER bisa cenderung koreksi terlebih dahulu dengan titik area supportnya ya ini berada di level 1390 ya pergerakannya, titik support hingga mencapai di titik support keduanya di level 1280. Dan untuk titik resistennya tetap kami berikan jika dia menguat, maka titik resistennya terlebih dahulu berada di level 1690. Oke, selanjutnya ada saham Harum. Untuk saham Harum, kita lihat bahwa Harum pada hari ini ya, dia dibuka saat ini, Harum dibuka menguat 3,10% ya, kita lihat. Untuk pergerakan Harum sendiri, secara indikator sih memang masih bisa menguat ya, dengan titik area resistennya. Kalau kita lihat, bahwa Harum bisa menguat hingga titik resistennya berada di level 1560 ya. Dan kami berikan jika ia nembus sampai titik resisten tersebut, maka kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resisten kedua, ya ini level 1650. Ya. Namun kalau misalkan pergerakan ini tidak dapat menguat atau tidak dapat menembus area resisten pertama, yakni di level 1560, kemungkinan bisa koreksi terlebih dahulu dengan titik area supportnya berada di level 1410. Oke, selanjutnya ada saham TINS. Untuk saham TINS, pada hari ini TINS dibuka menguat sebesar 1,14%. Untuk TINS memang kalau kita lihat pergerakannya memang masih bisa melanjutkan penguatan. Hal ini ditopang dari indikator stokastik yang juga mendukung yang telah membentuk area golden cross ya, dan sedang menuju area kenaikan. Begitu juga dengan secara MACD-nya, kita lihat secara histogram MACD-nya ini sudah mulai menipis ya, sehingga mungkin ada sinyal mulai kembali berada di area positifnya ya. Jadi untuk TINS, kami perkirakan masih melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya. Nah, ini berada di level 1390. Oke, selanjutnya ada saham CTRA. Untuk saham CTRA kita lihat bahwa
CTRA pada pembukaan hari ini, ia dibuka menguat 0,61% ya. Untuk CTRA, kalau kita lihat dalam jangka pendek, CTRA ini sedang menguji DMA 21-nya ya. Jadi kalau misalkan ia berhasil mengarah ke area MA 21-nya, kemungkinan bisa menguat dengan titik area resisten terdekat, ya ini berada di level terlebih dahulu di level 850. Jika ia berhasil menembus area resisten pertama, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di titik resisten keduanya, ya ini berada di level 875. Oke, selanjutnya ada saham Excel. Untuk saham Excel, kita lihat bahwa Excel pada pembukaan pagi hari ini, Excel dibuka melemah, yakni 0,88%. Untuk Excel sendiri, kami perhatikan terlebih dahulu bahwa memang secara 4 hari berturut-turut Excel ini sedang melemah kembali, itu yang melemah ya. 4 hari berturut dia mengalami pelemahan, dan pada hari ini untuk Excel sendiri saat ini sedang menguji area resistnya ya. Untuk area resisten terdekatnya, kalau ia bisa menguat, maka untuk area resisten terdekatnya, ya ini bisa berada di level 2340 ya pergerakannya. Namun jika ia tidak dapat menembus area resisten tersebut, kemungkinan bisa mengalami pelemahan kembali dengan area titik supportnya, ya ini bisa berada di level 2190. Oke, selanjutnya ada saham MNCN. Oke, untuk saham MNCN pada hari ini kita lihat bahwa MNCN pergerakan pada hari ini sedang menguji di MA 21 dan MA 34-nya ya. Jika ia berhasil tembus ke atas, maka kemungkinan bisa menunjukkan penguatan kembali hingga mencapai titik area resistennya. Ya, ini berada di level 985 ya. Pergerakan MNCN bisa menguat sampai 985. Namun jika kalau pada hari ini dia beri ke bawah, kemungkinan bisa menunjukkan koreksi dengan area titik support terdekatnya, ya ini berada di level 950. Oke, selanjutnya ada saham Arto. Untuk saham Arto, kita lihat pada hari ini Arto dibuka menguat 4,11%, dan kita lihat bahwa pergerakannya Arto ini sudah menembus garis MA21-nya ya. Jadi kemungkinan memang Arto pada hari ini masih cenderung menguat atau masih menunjukkan penguatan dengan titik area resistennya. Ini bisa mencapai di level 9.535 ya. Ketika ia berhasil menembus level tersebut, maka mungkin bisa menguat atau menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 10.500. Jadi untuk Samarto memang pada hari ini masih menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya mencapai di 9.535. Oke, selanjutnya ada saham UNVR. Untuk saham UNVR kita lihat pergerakan hari ini UNVR dibuka melemah 0,60% ya. Namun kalau kita secara stokastik, UNVR ini masih menunjukkan mau menuju area overbought ya, atau dan sudah membentuk area golden cross. Jadi untuk UNVR kami perkirakan kalau dia koreksi terlebih dahulu, maka titik supportnya ini terlebih dahulu di level 4.960 ya. Jadi untuk PPB jika belum punya, kemungkinan bisa ambil di area tersebut, karena UNVR sendiri saya lihat masih bisa menguat kembali ya, atau bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resistennya.
ya ini berada di level 5.160 pergerakannya. Hal ini terlihat dari indikator stokastika yang masih bagus, begitu juga dengan indikator MACD-nya yang masih bagus. Jadi NVR masih bisa masih bagus untuk cenderung mengalami penguatan. Oke, selanjutnya ada saham GGRM. Untuk saham GGRM, kita lihat bahwa GGRM hari ini dia dibuka menguat 0,24%. Dan kita lihat bahwa pergerakan GGRM ini memang masih bisa menunjukkan penguatan. Hal ini terlihat dari indikatornya yang saya bilang. Indikator stokastik maupun indikator MACD-nya itu mendukung menunjukkan adanya penguatan atau berdaya positif ya. Jadi memang GGRM ini masih bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resistennya. Ya ini berada di level 32.000 ya pergerakannya. Titik hingga mencapai level resisten keduanya. Ya ini berada di level 32.300 ya. Jadi kayak pada hari nembus hingga mencapai 32.000, maka kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di 32.300. Oke, selanjutnya ada saham SAME. Kita lihat untuk saham SAME. SAME pada hari ini pergerakan SAME saya sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jadi kalau kita lihat pada pembukaan hari ini memang SAME dibuka melemah ya. Dan memang saat ini kita lihat pergerakannya, jika SAME ini break ke bawah, kemungkinan bisa menunjukkan koreksi hingga mencapai titik support terdekatnya. Ya ini berada di level 395 hingga mencapai titik support keduanya berada di level 385 ya. Namun kalau kita perhatikan, jika ia gagal break ke bawah dan menguji penguatan atau melanjutkan penguatan, maka kemungkinan titik resistennya tetap kami berikan itu terdekatnya ini berada di level 410. Jadi untuk SAME kita lebih lihat dulu pada pergerakan hari ini arahnya mau kemana, apakah SAME ini break ke bawah atau menuju ke area resistennya terlebih dahulu, ya ini di level 410. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan pergerakan pada hari ini, jika ia break ke bawah kemungkinan bisa lemah hingga mencapai titik support yang saya berikan tadi, ya ini di level 395 hingga mencapai di level 385. Oke, selanjutnya ada saham BBCA. Untuk saham BBCA, kita perhatikan bahwa saham BBCA pada hari ini ya, dari BBCA dibuka menguat 1%-an, dan kita lihat memang BBCA masih cenderung menguat, hal ini ditopang dengan indikator stokastiknya yang masih bagus, begitu dengan area indikator MACD-nya. Jadi kalau BBCA kemungkinan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik resisten terdekatnya berada di level 7.220 hingga mencapai di level 7.320. Jika ia menembus area resisten pertama, nah kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 7.320. Oke, selanjutnya ada saham NetTV. Kita lihat saham TV. Untuk saham NetTV, pergerakannya bahwa NetTV sendiri kita lihat NetTV pada hari ini
sedang dibuka melemah 0,69%. Namun kita lihat secara jangka pendek sih Net TV sendiri sedang menguji MA21-nya ya. Jika ia berhasil menuju area break atas atau menuju ke area MA21-nya, kemungkinan bisa menguat terlebih dahulu dengan titik area resistennya. Ya, ini berada di level 310 ya, hingga mencapai di level resisten keduanya, mencapai di level 320. Namun, jika ia tidak mampu melewati garis MA21-nya, kemungkinan memang MNTV bisa melanjutkan koreksinya hingga mencapai titik support terdekatnya berada di level 280. Oke, selanjutnya ada saham Nano. Untuk saham Nano, kita lihat bahwa hari ini Nano dibuka menguat 5,26%, namun pergerakannya memang wow. Untuk Nano sendiri ya, kita lihat dari awal PO hingga saat ini dia berada di harga IPO-nya ya. Untuk Nano sendiri, kalau untuk trading memang untuk trading boleh lah, namun kalau untuk jangka panjang jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Nano, untuk ini hanya trading jangka pendek saja ya. Kalau misalnya Nano tidak untuk di keep atau disimpan ya. Jadi untuk pergerakan Nano kalau pada hari ini memang kalau saya lihat kalau ya mungkin bisa menguat dengan titik resistennya. Terdekatnya ini bisa mencapai di level 57 ya terlebih dahulu pergerakannya ya. Untuk Nano sendiri, namun ini pergerakannya mungkin ya Bapak Ibu perhatikan secara teknikal ya bahwa Nano sejak awal PO hingga sekarang ini mengalami penurunan terus ya. Jadi untuk Nano sendiri saya sarankan jika tidak memiliki profil risiko rendah, lebih baik dijauhkan ya Bapak Ibu. Namun jika memang ada teman-teman atau Bapak Ibu senang main saham-saham yang kayak begini, yang lebih tepatnya kayak saham gorengan ya. Jadi mungkin bisa ambil di area supportnya terlebih dahulu, yaitu di level 50 ya. Lalu nanti kemungkinan bisa naik hingga mencapai di level 57 ya. Oke, selanjutnya. Saham berikutnya ada saham TPIA. TPIA. Untuk saham TPIA, kita lihat pergerakannya. Bahwa TPIA pada hari ini, kalau kita lihat memang TPIA dalam jangka menengah masih menunjukkan tren bearish ya, atau bukan, masih menunjukkan trennya yaitu masih tren downtrend ya, masih mengalami berada di area downtrendnya. Jadi kalau kita jangka menengahnya ya masih berada area downtrend, dan kita lihat jika pergerakan pada hari ini jika ya menguat atau menunjukkan penguatan, maka kemungkinan titik resisten terdekat ya ini bisa berada di level 8.800 ya pergerakannya, hingga mencapai di level 8.960 ya untuk saham TPI ya. Oke, selanjutnya ada saham BRPT. Untuk saham BRPT, kita lihat bahwa BRPT pada pembukaan hari ini ia dibuka melemah 2,50%, dan kita lihat BRPT saat ini sedang menguji MA34 dan MA21-nya
yaitu MA break bawahnya ya. Jadi kemungkinan memang BRPT sendiri pada hari ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu di titik support terdekatnya, ya ini berada di level 773 hingga mencapai di titik supportnya. Kedua ini berada di level 750 ya. Jadi untuk saham BPT lebih baik diperhatikan terlebih dahulu dikarenakan memang saat ini masih akan mengkoreksi terlebih dahulu dikarenakan pada pedagang kemarin ia sudah masak tinggi. Jadi sangat wajar pada hari ini BRPT banyak melakukan aksi profit taking terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham Kino. Untuk saham Kino, kita lihat bahwa pergerakan Kino pada hari ini, Kino dibuka melemah 0,36%. Untuk saham Kino, kita lihat bahwa Kino sedang menguji area supportnya ya, atau bisa dibilang Kino sendiri masih bisa menunjukkan pelemahan dengan titik area supportnya terdekat, ya ini bisa mencapai di level 2.600 ya pergerakannya ya, hingga mencapai di level support keduanya di 2.500 ya. Jadi untuk perhatikan untuk saham Kino memang masih bisa menunjukkan pelemahan dengan titik area support terdekat yang kami berikan, yaitu 2.600 hingga sampai di 2.500. Oke, selanjutnya ada saham LPPF. Untuk saham LPPF, kita perhatikan pergerakan hari ini. LPPF ini dibuka menguat 0,44%, dan saat ini saya lihat ya, kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, bahwa LPPF ini sudah membentuk area golden cross ya, dan menunjukkan ada kenaikan. Jadi memang kalau secara indikator LPPF ini masih bisa menguat dengan area resistennya terdekat, ini bisa berada di level 4.750 hingga mencapai di level resisten keduanya berada di level 4.970. Jika pada hari ini LPPF bisa menguat hingga mencapai level resisten pertama, yaitu level 4.720, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai level 4.970. Oke, selanjutnya ada saham CBP. Oke, CBP tadi sudah kami bahas ya, Bapak Ibu. Jadi bisa perhatikan di YouTube kami nanti. Jika mau melihat rekomendasi ulasan pembahasan kami. Oke, lanjut kita saham INDF. Untuk saham INDF, kita lihat pergerakan INDF pada hari ini. INDF pada pembukaan hari ini ia dibuka menguat ya 0,72%. Jika memang kita lihat secara teknikalnya dalam jangka menengah, INDF ini masih berada di area uptrendnya ya. Kita lihat ya. Pergerakan INDF masih berada di area uptrendnya. Jadi kita untuk pergerakannya INDF saat ini memang kalau dan selain itu secara stokastik, INDF ini sudah menunjukkan adanya ini ya kenaikan ya, dan sudah membentuk area golden cross-nya juga. Jadi memang INDF sendiri memperkirakan masih bisa menunjukkan penguatan mencapai titik level resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ini berada di level 7.000 ya untuk INDF. Jika
tembus area resisten pertama level 7.000, maka kemungkinan bisa menyebabkan penguatan hingga mencapai level resisten keduanya. Ini berada di level 7.150. Oke, selanjutnya ada saham AALI. Untuk saham AALI, kita lihat pergerakan AALI pada hari ini. AALI dibuka menguat ya, 1,06%. Dan kita lihat memang kalau lihat historinya ya, AALI ini masih berada di area downtrend ya, kita lihat pergerakannya. Dan untuk hari ini, jika AALI sendiri bisa menunjukkan penguatan, maka kemungkinan titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, nah ini bisa berada di level 9.760 ya untuk pergerakannya. Ya, namun kalau jika ia tidak dapat menembus resisten ini, kemungkinan bisa kembali melemah dengan titik support terdekatnya, ya ini bisa berada di level 9.260. Oke, selanjutnya ada saham Antam. Untuk saham Antam, kita lihat bahwa pergerakan Antam pada hari ini, Antam dibuka menguat 1,16%, dan pergerakan Antam saat ini memang masih menunjukkan area penguatan ya. Ini terlihat dari area stokastiknya yang sudah menunjukkan adanya mulai membentuk area golden cross ya terlihat, dan secara MACD-nya ya. Secara histogramnya sudah menipis dan menunjukkan ke area positif ya, dari sebelumnya negatif dan saat ini sudah menunjukkan area positifnya. Jadi memang Antam sendiri masih kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya, yang ini berada di level 1780 hingga mencapai di level resisten keduanya berada di level 1850. Oke, selanjutnya ada saham SMDR. Untuk SMDR pada hari ini, pergerakan hari ini SMDR dibuka menguat, dan SMDR sendiri kita perhatikan bahwa SMDR masih bisa menunjukkan penguatan. Hal ini terlihat dari indikatornya, indikator stokastik yang sudah membentuk golden cross kembali ya, setelah sebelumnya dead cross, dan saat ini sudah membentuk golden kembali, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level resisten terdekatnya terlebih dahulu, ini berada di level 2610 hingga mencapai di level 2790. Jika ia SMDR ini berhasil menembus level resisten pertama, yaitu 2610, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 2790. Oke, selanjutnya ada saham SSMS. Untuk SSMS pada hari ini, SSMS sendiri dibuka melemah 0,82%, dan pergerakan SSMS saat ini cenderungan dikarenakan adanya aksi profit taking terlebih dahulu ya. Hal ini terlihat dari volumenya yang sudah mulai adanya aksi jual, jadi memang pada hari ini SSMS melemah jika ada aksi profit taking terlebih dahulu, karena sebelumnya pada perdagangan sebelumnya SSMS ini menguat ya hingga mencapai levelnya menguat dan cenderung pada menguat, sehingga banyak investor pada hari ini merealisasikan keuntungan atau melakukan profit taking terlebih dahulu. Jadi untuk SSMS sendiri kemungkinan bisa koreksi dengan sampai titik support terlebih dahulu di titik 1190 ya, sampai di level support keduanya level 1170.
Selanjutnya ada saham PTBA. Oke, selanjutnya ada saham PTBA. Untuk PTBA pada hari ini pergerakan PTBA sedang menguji MA-nya ya, ini MA 21 dan MA 34-nya ya. Jika pergerakan PTBA ini menembus area tersebut, MA 21 dan MA 34-nya ya, atau break ke bawah, kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan lebih dahulu hingga mencapai titik support terdekatnya. Ini bisa mencapai di level 3.860 hingga mencapai di level support keduanya itu berada di level 3.760. Jadi untuk perhatikan pada pergerakan pada hari ini memang PTBA saat ini cenderung mengalami pelemahan hingga mencapai level supportnya terdekatnya ini di level 3.860. Oke, selanjutnya ada saham Tebik. Untuk saham Tebik, untuk saham Tebik pada hari ini Tebik dibuka melemah 0,67%. Dan saat ini memang Tebik koreksi terlebih dahulu ya, dikarenakan setelah 2 hari berturut-turut ia menguat dan wajar kalau pada hari ini Tebik mengkoreksi terlebih dahulu, jadi kemungkinan Tebik bisa koreksi hingga mencapai titik support terdekatnya ya. Nah, ini berada di level 2.950 ya pergerakannya terlebih dahulu hingga mencapai titik support keduanya itu mencapai di level 2.910. Jadi untuk saham Tebik perhatikan karena kemungkinan bisa melemah hingga mencapai di level support terdekatnya ini berada di level 2.960. Oke, selanjutnya ada saham Pewon. Untuk saham Pewon, pergerakannya Pewon dibuka menguat 0,44% dan saat ini kalau kita lihat secara indikator Pewon sendiri memang masih sudah berada area positifnya ya, dan sedang kalau kita lihat secara indikator stokastiknya dia sudah menunjukkan ada yang kenaikan atau penguatan. Jadi kalau untuk Pewon kita perkirakan pada hari ini memang bisa menguat hingga mencapai titik resisten terdekatnya terlebih dahulu. Nah, ini berada di level 465 ya pergerakannya. Oke, selanjutnya ada saham Raja. Kita lihat saham Raja. Sepertinya saham Raja ini selama 3 hari. Oke, kita lihat saham Raja. Memang saham Raja ini kita lihat bahwa sebelumnya saham Raja selama 3 hari berturut-turut dia melesat ya pergerakannya. Jadi memang kalau pada hari ini sangat wajar jika Raja mengalami koreksi terlebih dahulu ya, dikarenakan memang selama 3 hari berturut-turut sebelumnya sudah menguat
Ya, jadi saatnya banyak investor yang melakukan aksi profit taking terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, terlebih dahulu untuk raja dijauhkan ya karena memang saat ini akan mengalami koreksi hingga mencapai titik supportnya. Ya, ini terdekat, ya ini berada di level 440 hingga mencapai titik support keduanya, ya ini berada di level 420. Oke, selanjutnya ada saham TNCA. Untuk saham TNCA, kita lihat bahwa untuk saham TNCA pada hari ini, TNCA-nya dibuka menguat 1,49%, dan kita lihat bahwa TNCA pada hari ini, kalau kita secara indikator ya, indikator stokastik maupun MACD-nya, bahwa pergerakan sudah cukup bagus ya, kita lihat secara indikator stokastik, SIA sudah membentuk area golden cross dan menunjukkan adanya kenaikan. Begitu juga dengan MACD-nya, baik secara histogram maupun trend line-nya, bahwa pergerakan sudah berada di area positif. Jadi memang TNCA pada hari ini kemungkinan bisa menguat dengan titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini bisa mencapai di level 465 ya, hingga mencapai di level 520. Jadi kalau misalkan TNCA bisa menembus area resisten pertamanya yang di 465, kemungkinan bisa juga mencapai di level 510 ya. Oke, selanjutnya ada saham Adaro. Untuk saham Adro, kita lihat bahwa pergerakan Adro pada hari ini, Adro bergerak melemah 2,53%, dan saat ini Adro sendiri sedang menguji area supportnya terdekat ya. Untuk kalau ini dekat, ini mencapai di level supportnya di 2710. Jadi kalau saat ini Adro memang masih cenderung pelemahan dengan menunjukkan area titik supportnya terdekat ini mencapai di 2710. Namun kalau misalkan hari ini ya memberikan arah dan menunjukkan adanya penguatan hingga menembus MA90 hingga mencapai di MA21-nya, mungkin bisa menguat hingga mencapai di level 2940. Oke, selanjutnya ada saham AMRT. Untuk saham AMRT pada hari ini, AMRT dibuka melesat ya, 5,79%. Jika kita lihat memang AMRT ini secara indikator dan stokastik itu mendukung ya, dan mendukung sudah berada di area positif. Kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, dia sudah membentuk pola golden cross, dan secara indikator MACD-nya sudah berada di area positif. Jadi memang AMRT cenderung menguat ya, hingga kalau kita lihat sih penguatannya, kalau dia berhasil menunjukkan penguatan kembali, kemungkinan penguatan tersebut bisa mencapai resistennya yang kedua ya. Nah, ini bisa berada di level 2080 ya pergerakannya. Jadi memang kalau misalkan AMRT ini sudah berada di level pertama, itu resisten pertamanya sih kami perkirakan di terlebih dahulu ya di 2050, dan kalau misalkan dia tembus ke 2050, maka kemungkinan bisa mencapai resisten keduanya di 2090. Oke, selanjutnya saham Pegas. Oke, untuk saham Pegas, kita lihat pada hari ini Pegas dibuka melemah 1,95%, dan untuk saham Pegas kami perhatikan saat ini dia sedang menuju MA90-nya ya. Jika ia break ke bawah menuju area 90-nya atau menembus area 90-nya, memang kemungkinan bisa melemah hingga mencapai titik support terdekatnya. Ya, ini berada di level 1540
hingga mencapai di level support keduanya berada di level 1.500. Jika memang pegas bisa menembus area support sini ya 1.540, kemungkinan bisa melemah atau menunjukkan pelemah hingga mencapai di 1.500. Jadi untuk Bapak dan Ibu, untuk yang belum punya terlebih dahulu perhatikan saham pegasnya karena memang bisa cenderung melemah hingga mencapai support yang kami berikan ini berada di level 1.500. Cukup sekian untuk webinar pada hari ini. Untuk pegas sebagai penutupan kita untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada webinar kita hingga akhir sesi acara berlangsung. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak, Ibu. Mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Kami tim riset Philips Sekuritas pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan hari berikutnya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.